Cek, cek, cek. Halo, selamat siang. Minasan Siang, konnichiwa. Sensei. Ya, makasih. Iya, Kang Sensei. Yo, sebentar ya. Hai. Tuh, kurede. Hai. Oke. Sudah makan siang semua? Belum dua kali itu sih. Belum Sensei. Ya, sambil makan siang juga nggak apa-apa. Oke, sebentar. Oke. Sejauh ini apa ada yang kalau ada yang kesulitan dengan kuota atau apa itu jangan sungkan ya, nggak apa-apa. Maksudnya nggak ikut Zoom juga nggak apa-apa. Nanti ini saya rekam, terus nanti seperti biasa saya upload di YouTube di channel saya. Nanti bisa lihat lagi dari situ ya. Baik, saya mulai saja hari ini. Kita usahakan bisa cepat selesai di Zoom-nya ya. Saya munculkan dulu sebentar. Ya. Oke, apa sudah bisa lihat? Sudah, Sensei. Sudah Sensei. Oh, Saya juga nggak munculin muka ya, gambar doang. Ya, sebentar. Ya, oke. Pertama, terima kasih atas kerjasamanya dalam proses perkuliahan ini, dalam proses pengerjaan tugasnya ya. Jadi kalau apa namanya, ibaratnya kalau kelas ini ya kayak tempat kerja juga sih sebenarnya. Saya supervisornya, kalian karyawannya gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian tidak mengerjakan tugas dengan kan deadline-nya udah ada tuh. Kalau misalnya nggak mengerjakan tugas sesuai deadline, nah nanti supervisornya kena marah kan gitu ya. Tapi kalau di kelas ini kan nggak ada apa-apa, jadi tapi ya modelnya seperti itu kalau di dunia kerja nanti ya. Jadi mohon apa namanya, bisa menyesuaikan yang belum apa namanya, kalau kemarin tuh masih ada yang telat gitu ya. Saya nggak akan apa ya, maksudnya mungkin sejauh saya mengajar gitu, ada juga mahasiswa yang suka di apa ya, suka dikerasin gitu ya. Maksudnya kayak eh, dimarahin tuh lebih suka gitu loh. Ya nggak sih, nggak tahu sih, maksudnya itu perasaan saya aja. Jadi ada yang berharap justru diingatkan, dimarahi gitu ya. Nah, kalau saya maksudnya nggak suka melakukan itu karena harusnya ya sudah sama-sama menyadari hak dan kewajibannya masing-masing ya. Oke, terus hasil perbaikan terhadap terjemahan moshi-moshi yang di tugas ketiga kalau nggak salah ya, itu sudah saya baca, tapi belum saya nilai karena ada yang mengumpulkan hasil perbaikan itu masih seperti konteks apa wacananya tuh yang awal gitu, hasil terjemahan yang awal. Jadi kelihatannya nggak ada perbaikan, itu saya baca gitu ya. Kayak misalnya ya, yang paling kalau redaksionalnya itu bisa macam-macam, nggak apa-apa. Hanya saja yang esensial kayak misalnya moshi-moshinya ditulis pakai, ada yang masih nulis pakai hiragana, terus ada yang campur-campur gitu ya, antara terjemahan sama bahasa Jepangnya campur-campur. Nah itu saya nggak ngerti maksudnya, apakah karena memang hasilnya begitu atau salah kirim atau bagaimana. Nah itu saya berharap sih bisa dicek lagi ya, kan kita sudah melakukan feedback uh, 2 minggu lalu ya. Nah kalau di feedback itu saya nggak akan bilang silakan ganti ini dengan ini ya, begitu nggak akan bilang. Jadi berdasarkan feedback itu kalian tangkaplah apa yang harus diperbaiki.
proses belajarnya di situ ya. Jadi kalian nggak akan mendengar instruksi langsung dari saya bahwa bagian ini harus diperbaiki seperti ini ya, silakan diperbaiki nanti bagian ini. Nggak akan ada instruksi seperti itu dari saya, karena kalau ada instruksi ya nanti proses kalian berpikir jadi berkurang ya. Justru itu yang saya harapkan gitu. Maksud apa nih yang perlu diperbaiki, kalian lihat lagi, baca lagi gitu ya. Itu yang saya harapkan ya. Jadi nggak akan ada dari saya itu bagian yang ini salah jadi tolong perbaiki jadi begini ya. Itu nggak ada kayak gitu. Bagian ini harusnya A bukan B, silakan perbaiki jadi A. Nah, nggak akan ada instruksi seperti itu, karena kita harus berpikir bersama ini ya, harus berpikir, kalian juga harus berpikir. Oke. Terus sebentar. Oke, terus ada juga yang belum kirim catatan bahasa Jepangnya ya. Jadi saya ingatkan lagi bahwa di setiap pengumpulan tugas itu ada dua hal yang harus disampaikan, harus dikumpulkan. Pertama adalah catatan bahasa Jepangnya, yang kedua adalah hasil terjemahannya melalui Google Form gitu kan ya. Nah, ini saya mau tanyakan nih, kira-kira dengan dua hal yang harus dikumpulkan ini kalian keberatan atau enggak? Kalau misalnya keberatan, yang catatannya nggak apa-apa, misalnya catatannya sensei lupa terus, jadi yang hasil terjemahannya aja deh misalnya ya. Misalnya mau seperti itu juga nggak apa-apa gitu, tapi harus dari kalian, jangan dari saya gitu ya. Terus iya sih itu. Sampai di sini ada yang mau dikomentari dulu nggak? Iya, belum pada makan. Kayaknya nggak ada. Cukup Sensei, cukup kayaknya. Cukup ya. Nggak ada dari saya Sensei. Baik. Nah itu dia, saya mau tanya ini sebenarnya yang mosi-mosi kemarin itu kalian memperbaikinya berdasarkan sempat lihat feedbacknya atau enggak gitu loh. Saya khawatir, maksudnya karena ada beberapa mahasiswa yang separah-parahnya itu tinggal tulis aja apa hasil terjemahannya saya gitu loh. Tapi ini enggak, maksudnya kalau memang itu hasil pemikirannya itu oke. Jadi saya perlu konfirmasi nih gitu, maksud saya bukan mau menuntut atau gimana, bukan. Saya perlu mengkonfirmasikan apakah sudah benar itu hasil terjemahannya, hasil perbaikannya. Kalau sudah, mau saya nilai gitu berdasarkan itu gitu loh. Ya. Kalau saya kemarin sih lihat ulang video yang Sensei upload di Google Classroom sih. Oke, Kalau itu saya- Jadi kesalahan yang ada di kalimat saya perbaiki. oke, gitu. terima kasih ya. Nah, itu yang Saya saya juga- ya oke, itu yang saya harapkan. Itu yang ideal gitu loh. Jadi ada proses introspeksinya di situ. Jadi bukan sekedar menerjemahkan aja ya. Ada yang lain nggak? Jadi gini, kalaupun ada mahasiswa yang nggak lihat feedback terus langsung kirimkan, itu kalau mau bilang juga nggak akan saya marahi, bukan. Kebetulan ini muka saya di fotonya memang lagi tegang begitu, jadi tapi biasa aja. Maksudnya saya lagi di ruang tengah, jadi nggak bisa saya munculkan muka saya gitu. Di rumah saya kan berantakan kayak rumah gitu. Jadi hari ini mohon maaf harus bersabar dengan muka saya yang ini ya. Tapi gitu maksudnya kalau ada yang Sensei saya kemarin nggak lihat feedback langsung saya isi aja gitu, copy paste atau gimana, itu bukan mau saya marahi, tapi kendalanya apa gitu loh ya. Jadi kalau di perusahaan juga sama, kita kan tim nih, saya supervisornya, kalian anggota tim nih. Kalau misalnya komunikasinya nggak lancar, kerjaannya berantakan, nanti nggak ada koordinasi. Misalnya saya tanya nih kendalanya apa, misalnya nggak bilang, nah saya lapor ke atasan saya juga jadi bingung kan kendalanya apa, jadi masalahnya nggak terselesaikan gitu loh. Coba dipikirin lagi deh ya. Kalau kalian misalnya punya kendala nggak apa-apa, bukan masalah, tapi ketika kalian tidak bisa menyampaikan itulah yang jadi sumber masalah ya.
Jadi saya tuh mau apa ya, bukan sekedar jawabannya aja udah beres gitu ya, bukan, tapi prosesnya mesti saya lihat lagi gitu ya, kayak gitu ya, semoga bisa paham. Oke, terus mengenai tugas yang harus dikumpulkan, ini kan ada catatan dan hasil terjemahan. Kira-kira dengan kayak gini keberatan nggak nih? Mau hasilnya doang atau sama catatannya? Enggak masalah. Enggak sih sensei, Nggak enggak masalah ya? masalah. Nggak keberatan, Sensei. Oke, makasih ya. Oke, kalau kalau nggak masalah berarti seharusnya bisa bisa sesuai deadline ya nanti ke depannya ya. Insya Allah. Oke ya. Oke, jadi terima kasih ya. Jadi kalau memang bermasalah ya kita omongkan, Sensei ini apa namanya, saya keberatan misalnya. Ya, jadi kirim hasilnya saja, ya itu nggak apa-apa. Saya juga perlu melihat catatannya karena saya pengen lihat apa namanya, hasil proses penangkapan informasi oleh kalian tuh gimana gitu loh. Ya, seperti itu tujuannya. Jadi bukan yang lain-lain. Oke, ada yang mau berkomentar lagi silakan. Nggak ada. Oke, nggak ada ya. Saya lanjutkan kalau begitu. Terus jadi apa yang saya tugaskan ke kalian itu saya juga kerjakan sendiri ya. Saya juga sendiri kerjakan maksud saya. Dan memang sulit ya. Saya juga mengalami kesulitan yang sama. Kalau kalian, dari kalian sendiri gimana waktu ngedengerinnya? Saya juga yang apa yang Umi Karano Tayori ini berat banget buat saya. Kira-kira gimana dari kalian? Lumayan sulit sebenarnya. Lumayan sulit. Lumayan sulit, Sensei. Kalau saya ya Lumayan. sulit banget sih buat saya ya. Iya. Iya, berat ya. Maksudnya saya juga sama ngerasain gitu. Keselnya juga. Ini kesel sama diri saya sendiri juga sih waktu ngerjain. Jadi, kira-kira ada lagi yang mau berkomentar silakan. Barangkali ada yang mau share caranya gimana gitu. Oke ya, jadi dalam proses interpreter ya, interpreting, nggak akan ada hal seperti itu sih. Kalau kali ini kan audionya tuh jalan terus ya, memang. Tapi kalau dalam proses interpreting itu memang si klien ya, misalnya kita menerjemahkan si Bapak A ya misalnya. Si Bapak A ini mengerti gitu bahwa kita perlu waktu untuk menerjemahkan gitu. Tapi ada juga Bapak A yang tidak bisa mengerti bahwa proses penerjemahan itu memerlukan waktu gitu. Jadi kalau di lokasi kerja akan muncul seperti itu. Ya, jadi saya sendiri juga mengalami kesulitan ya menangkapnya, dan akhirnya menyerah saya juga gitu loh. Menyerah dan akhirnya saya pause dulu, saya catat, saya pause dulu, saya catat begitu ya. Jadi saya harap juga kalian nggak usah memaksakan diri ya. Jangan sampai ada benih-benih dendam kepada saya waktu ngerjainnya ya. Ini tujuannya kan tujuannya untuk belajar ya. Jangan sampai jadi terbalik gitu ya hasilnya. Oke, ya semoga bisa paham ya. Terus kendalanya kemarin cuman ini aja, apa namanya, audionya aja, atau ada yang lain silakan. Enggak sih kan sih kayaknya ya. Itu aja ya, Masalah. paling proses penerjemahannya ya. Oke, makasih. Nah, kita kan udah 2 kali nih ngerjain seperti ini, apa namanya, audio yang semacam itu ya, kayak wacana gitu. Terus kalian dengarkan sampai akhir, baru kalian tuliskan. Dengarkan lagi sampai akhir, baru tuliskan. Saya juga melakukan hal yang sama dan mengalami kesulitan juga gitu, dan akhirnya di yang kemarin, yang ini yang terakhir ya, Umi Karano Tayori itu menyerah dan akhirnya mencatat dengan menghentikan audionya di tengah jalan kayak gitu. Nah, dengan kondisi seperti ini kira-kira kalian masih bisa menikmati atau pengen ganti yang lain? Bosen nggak? Yang seperti ini udah enak sih sensei, Udah maksudnya enak? Nggak mau ganti
ganti Gak audio apa-apa yang sih lain. Sensei. Gak enak. Mungkin nanti kali. Mungkin nanti ya. Jadi masih Untuk bisa. saat ini mungkin masih bisa Oke, dikendalikan. makasih. Terima kasih. Ada lagi yang lain? Sudah terwakilkan ya. Oke, jadi masih bisa oke ya. Jadi nanti diteruskan kalau begitu. Nanti kalau misalnya memang udah bosen silakan bilang. Ya, saya lanjutkan dengan apa namanya teksnya ya. Sebentar ya, mulai. Oke, kok enggak? Woi. Bentar, ya nge-lag ya. Bentar ya. Oi. Oh bisa. Oke. Ya jadi kali ini teksnya judulnya Umikara no Tayori ya. Jadi kira-kira seperti ini teks bahasa Jepangnya ya. Yang ini juga saya tulis sendiri. Waktu saya dengerin juga ada beberapa yang saya miss ya, maksudnya yang saya lewatkan kayak misalnya nama kotanya ya, saya pikir Sasamicho ya, ternyata Susamicho ya itu. Terus ada lagi bagian yang mana ya, yang itu yang nomor 6 terus nomor 5 itu susah banget ya, udah saya nyerah di situ itu. Kalau kalian sendiri gimana kesannya? Nomor 5 sih Sensei paling-paling. Nomor 5 iya, nomor 5 betul ya. Itu mungkin waktu kalian ngerjakan disitulah ya titik dimana benih-benih dendam itu muncul kali. Yang lain silakan, barangkali ada mau kasih kesan atau apa gitu. Yang Daiba Sensei, saya bingung awalnya Daiba apa? Daiba, oh iya ya, bingung ya. Daiba, diver, dari kata diver ya. Oke. Terus ada lagi yang lain? Silakan. Itu Umi ni Moguta Daiba itu maksudnya penyelam gitu doang ya Sensei, atau Iya. penyelam yang menyelam di laut gitu? Nah itu dia. Itu juga cukup ini ya. Kalau kita Iya, itu- memaksakan Itu ambigu Sensei yang tadi Ambigu, Sensei iya. yang Daiba yang Muguta yang menyelam di laut gitu ya. Aneh ya. Iya. Aneh Sensei. Oke, nah ini juga yang perlu kita pikirkan ya ketika kita menemukan teks hasil terjemahannya ya. Kan kemarin itu sudah saya sampaikan, pertama kita terjemahkan secara harfiah dulu. Harfiah itu maksudnya ya per kata. Komponen-komponennya diterjemahkan kayak pertama itu boleh kayak misalnya Umini Moguta Daiba. Jadi diterjemahkannya penyelam yang menyelam ke dalam laut begitu kan. Nah, setelah proses penerjemahan harfiah tadi selesai, kita lihat lagi teksnya, ya. Terus kali ini dilihat dari sudut pandang seorang native bahasa Indonesia, apakah bahasa Indonesia itu sudah cukup efektif, sudah cukup baik, sudah cukup mudah dipahami oleh orang Indonesia yang lain gitu loh, ya. Jadi perlu ada proses seperti itu juga. Jadi nggak mesti dipaksakan begitu, ya. Oke. Ada lagi yang mau disampaikan? Oke ya. Jadi kita jalan dulu. Terima kasih. Jadi saya juga senang sih kalau misalnya kalian ada kayak semacam curhat gitu ya, bagian itu tuh Sensei susah gitu ya. Lebih senang seperti itu, dengar suara-suara seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi seperti yang sudah pernah saya sampaikan di hasil di teksnya ya, teks bahasa Jepangnya itu ada yang saya warnai biru ya. Nah, menurut saya bagian itu adalah bagian yang paling krusial, yang berpotensi menimbulkan bagian pentingnya lah gitu ya. Jadi saya juga udah lihat hasil terjemahannya dan rata-rata juga seperti kemarin ya, rata-rata sudah oke. Jadi sudah bisa mewakili isi dari sebagian besar ya, sudah bisa mewakili isi dari teks bahasa Jepangnya. Nah, di sini ada beberapa bagian yang perlu diperhatikan ya. Bukan, saya nggak bilang sebuah kesalahan, karena definisi kesalahan itu sendiri kan macam-macam ya.
dilihat dari mana dulu nih. Jadi kita nggak bisa gampang saya nggak bisa gampang menilai ini sebuah kesalahan gitu. Dalam proses hasil terjemahan itu susah untuk menilainya gitu. Jadi saya tuliskan di sini highlight hasil terjemahan mahasiswa ya. Oke. Yang pertama yang judulnya ya Umikara no Tayori. Nah, Tayori ini sebenarnya macam-macam sih artinya. Ada yang artinya surat, ada yang artinya pesan, ada lagi apa? Pengumuman gitu ya. Nah, tapi ada juga tayoru. Jadi ada juga verba tayoru yang artinya itu menggantungkan atau ini ya mempercayakan sesuatu gitu. Misalnya bergantung atau bergantung ya, bergantung pada gitu. Dare-dare ini tayorimas gitu. Itu ada tayoru yang artinya seperti itu. Tapi dalam hal ini tayori ini artinya lebih di apa ya? Ada yang menerjemahkan kabar, ada yang menerjemahkan surat. Ya, karena ini ngomongin tentang kotak pos ya. Jadi mungkin lebih kabar juga nggak apa-apa sih. Kalau saya lebih suka surat juga ya. Kalau kabar juga bisa sih. Jadi lebih sedikit dramatis gitu ya. Kabar dari laut gitu. Umikara no Tayori. Oke. Kita lanjut dulu nomor 2. Ya, jadi apa namanya mempercayakan ini ya perlu di apa namanya ditinjau ulang lagi ya. Oke, terus kita lanjutkan. Umi no nakani aru posto no ohanashi desu. Nah, ini juga apa namanya jadi pengen bilang ini adalah gitu ya. Itu oke sih kalau menurut saya, maksudnya saya juga pengen nulis begitu sih. Ada juga yang berbicara ya, mungkin ini apa namanya berbicara ini dari hanasunya mungkin ya, tapi kan di sini ohanashi itu artinya cerita sih ya, cerita atau pembicaraan juga, arti pembicaraan juga ada sebenarnya. Misalnya saya manggil misalnya saya dipanggil nih sama Hari Sensei, coto ohanashi ga arimasu gitu. Saya punya sesuatu yang ingin dibicarakan begitu ya. Ada pembicaraan nih sebentar gitu. Ada artinya seperti itu memang ohanashi itu ya. Dari kata hanasu yang artinya ya berbicara ya. Tapi di sini mungkin lebih cocok apa kali cerita kali ya. Oke. Terus saya juga masih lihat ada kesalahan penulisan seperti ini ya. Di dalam laut ini di-nya harusnya dipisah sih, di spasi dalam gitu ya. Oke. Jadi kalau diterjemahkan gimana nih? Ini adalah cerita tentang gitu ya. Nah, posto juga. Posto juga ini sebenarnya kotak pos kan ya, kotak pos atau kotak surat gitu ya. Jadi mungkin perlu disesuaikan lagi. Oke, kita dengerin azan dulu kali ya sebentar. Oke ya, terima kasih. Kita mulai lagi. Ya, jadi tadi sampai posto ya. Posto itu apa namanya? Kotak pos ya, atau kotak surat, kotak pos atau kotak surat? Kotak pos, Kotak pos ya. kotak pos, kotak surat juga. Kotak pos. Kotak pos ya. Kalau kotak surat itu yang ada di rumah-rumah kayaknya ya. Oh, Iya nggak iya sih? iya. Iya, beda Iya, sensei. Sensei. Beda Iya, sensei. jadi mungkin Kotak lebih pos yang ada di samping jalan itu ya. Oke, Kotak makasih. pos yang gede itu. Kalau kotak pos itu sebenarnya kita udah nggak pernah ngelihat lagi sih, iya nggak sih di Jakarta? Iya sensei. Iya, udah Udah nggak jarang, ada. Sensei. Udah nggak ada. Udah hilang mungkin, udah nggak ada kali, tapi di Jepang itu masih ada ya. Di kantor pos kayaknya masih ada deh Masih sensei. ada. Ya. Jadi mungkin ini juga kendala ya. Maksudnya kalaupun diterjemahkan kotak pos pun apa ya? Kadang untuk generasi yang udah nggak mengenal surat menyurat ini susah juga sih. Ya, tapi mungkin lebih pas jadi kotak pos kali ya. Jadi ini adalah cerita tentang kotak pos yang ada di dalam laut begitu ya. Oke, terus kita cek lagi ke atas, ke bawah. Nah, yang jadi titik poinnya adalah itu ya, keng, cho. Ada yang mempertahankan pakai keng dan cho ya, seperti ini Wakayama keng dan sesami cho gitu ya. Ada yang mempertahankan pakai ini.
Kadang kalau misalnya kita target terjemahan kita orang-orang Indonesia yang paham kondisi Jepang itu masih oke aja sih. Tapi ketika kliennya misalnya yang nggak paham banget sama kondisi di Jepang, nggak paham dengan keng itu apa, dengan cho itu apa, ya itu nanti jadi masalah. Ini nanti apa nih artinya begitu ya. Jadi sebenarnya kan ada ya, ini ada prefektur ya, prefektur, dan cho itu kan kota ya, jadi cukup dengan ini Kota. ya. Jadi terus bagian yang paling penting ini juga ada yang warna biru ini ya, fukasa 10 meter no umi no soko ni arimasu. Soko itu artinya dasar ya, dasar laut. Jadi kalau misalnya mau disimulasikan proses menerjemahkannya, saya hapus dulu ya ini ya, 10 menit lagi. Pertama itu ini ya, kotak pos ini berada di dasar laut pada kedalaman 10 meter di kota Susami, prefektur Wakayama, gitu kali ya. Jadi kalau misalnya kalian ngikutin proses terjemahannya itu pertama dari sini dulu, terus ke belakang sini gitu ya. Nah ini proses alurnya ya, alurnya itu biasanya sih ya seperti ini, tapi nggak semuanya bisa diaplikasikan nggak bisa diaplikasikan, alur ini nggak bisa diaplikasikan ke semua kalimat bahasa Jepang ya, seperti itu. Oke, kita lanjut dulu ya. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Silakan. Belum ada ya. Oke, makasih. Kita lanjutkan dulu nomor 4. Sensei, maaf saya ingin bertanya. Boleh. Sensei, untuk yang tadi yang sebentar, kalimatnya itu yang pos yang ada di dalam air dalam kedalaman berapa itu? Itu kalau misalnya dalam artian di bahasa Indonesia itu kita tukar antara yang tempatnya itu Susamicho apanya dengan kedalamannya, itu jadi kayak di depan belakang itu apa ya, bermasalah nggak ya secara penilaian begitu? Coba deh kayak gimana jadinya kalimatnya. Itu kayak di sini kan ada beberapa contoh teman-teman yang udah mentranslate itu kan posisi 10 meternya kan beda-beda tuh Sensei. Oke. Ada yang di depan, ada yang di belakang. Ya. Itu bermasalah nggak sih Sensei? Terima kasih. Sebenarnya kalau kita lihat dari bahasa Indonesia aja sih sebenarnya misalnya gini, kalau yang ini nih, pertama yang lupa saya sampaikan ini pos ya, jadi sebenarnya kotak pos sebenarnya. Terus misalnya yang pertama nih, pos ini terletak di prefektur Wakayama di laut kota Susami pada kedalaman 10 meter. Kalau menurut saya ini masih oke aja sih ya. Terus pos ini berada di dasar laut kedalaman 10 meter di kota Wakayama Susami. Nah ini mungkin yang beresiko ini, yang nomor 2 ini, yang ini nih. Ini yang beresiko nih. Bentar, coret-coretnya saya hapus dulu. Jadi kalau yang ini masih oke. Maksudnya alurnya ya. Kalau yang ini nih yang bermasalah nih, yang ini berpotensi menimbulkan kesalahpahaman, karena kan kita juga enggak semua orang tahu Susami dan Wakayama ini apaan gitu loh. Jadi di sini mungkin berpotensi menimbulkan kesalahpahaman. Jadi nggak nyambung gitu loh. Kota Wakayama Susami. Oh, jadi nama kotanya tuh Wakayama Susami ya. Nah, ada kemungkinan muncul orang yang memiliki pengertian seperti itu gitu. Ya. Terus yang ketiga, pos ini kotak pos ya maksudnya. Ada di 10 meter dari pinggir laut. Nah, ini udah menjauh dari konteks yang sebenarnya ya. Jadi ini potensi disalahpahami besar sekali ini. Ya. Kalau misalnya intinya si kotak pos itu ada di laut di kota Susami, di dalam lautnya itu di kedalaman 10 meter. Nah, Susami itu ada di prefektur Wakayama. Kalau itu tersampaikan itu masih oke sih, asal jangan ya seperti ini.
yang ini dan yang ini itu ada potensi menimbulkan kesalahpahaman gitu. Kalau selama posisinya si kotak pos itu ada di dalam laut sedalam 10 meter, nah lautnya itu di kota Susami yang ada di prefektur Wakayama, masih dengan melihat hasil terjemahan kita masih bisa paham itu masih oke. Itu ya, semoga bisa. Baiklah Sensei, terima kasih. Oke, sama-sama ya. Jadi memang kalau secara redaksional itu variasinya bisa macam-macam. Makanya saya nggak bisa bilang ini salah itu salah gitu ya, agak sulit. Tapi kalau menyampaikan potensi ada tidaknya potensi disalahpahami atau tidak itu masih bisa ya, seperti itu. Jadi ada bagian-bagian penting yang memang harus ada di situ ya. Nah ini juga sama ya. Susamicho no umi wa suion ga takakute mizu ga kirei de sakana mo takusan imasu ya. Jadi ini yang saya perlu disampaikan, kenapa yang warna biru itu karena ada yang mengartikan jadi jernih ya. Ya memang ke situ sih, jernih ya. Tapi untuk bilang jernih itu sebenarnya ada bahasa Jepang yang lain sih ya. Mungkin lebih pas bersih kali ya. Kalau kirei di sini ada juga yang menerjemahkan indah, yang mana itu? Nah ini nih, airnya indah ya. Kalau dalam bahasa Indonesia mungkin kita nggak bilang sih airnya indah begitu ya. Secara gramatikal oke sih, tapi kayaknya nggak biasa aja gitu ya. Terus ada juga yang terjemahannya kompak ya, seperti maksudnya minimalis gitu. Laut di Susami panas, bersih, dan penuh ikan. Nah kalau misalnya terlalu minimalis seperti ini, laut di Susami panas, maksudnya gimana tuh gitu kan? Jadi ada bagian yang hilangnya tuh besar sekali. Di laut di Susami itu maksudnya hawanya panas atau gimana? Nah jadi nanti berpotensi ya pasti ada kesalahpahaman di sini ya, karena bahasa wacana asli sama targetnya itu sudah jauh sekali. Terus apalagi tuh, airnya ini juga masih ada nih kesalahan tata bahasa Indonesia ya, harusnya disatukan. Suhu airnya tinggi, bersih, dan banyak ikan. Ini juga nah kalau yang ini oke nih kalau menurut saya, maksudnya ini contoh yang minimalis tapi masih bisa diterima. Tapi sayangnya ini komanya ya, harusnya tinggi, koma, spasi, bersih, koma, spasi, begitu. Ini bukan pelajaran bahasa Indonesia sih, tapi ya penting ya. Oke. Terus ya, jadi ini fokus ke penerjemahan si kirei ini ya. Kirei ini akan bisa macam-macam sebenarnya. Kalau misalnya kita bilang nih ke rumah teman misalnya, terus bilang oh ya gak kirei, itu kan bukan berarti kamarnya indah gitu kan, nggak biasa bilang begitu juga sih kalau menurut saya ya. Ya kalau itu juga bilangnya oh kamarnya rapi atau bersih gitu ya, kira-kira seperti itu. Kita lanjut dulu. Terus selanjutnya nomor 5 sonotame. Nah ini yang perlu di sonotamenya ini artinya karena itu begitu ya. Daiwa tachi ni totemo ninki ga arimasu. Kalau ini udah oke ya. Tapi ada juga yang berpotensi ini bisa menimbulkan salah paham nih ini ya. Oleh karena itu penyelam-penyelam sangat terkenal. Nah yang terkenal itu kan bukan penyelamnya ya. Yang terkenal adalah si laut Susaminya itu, laut di kota Susami ya, bukan penyelamnya yang terkenal. Daiba tachi ni totemo ninki ga arimasu. Jadi terkenal di kalangan gitu ya. Ini udah oke nih. Hanya saja di kalangannya harusnya dipisah di spasi kalangan begitu. Terus ada juga yang berimprovisasi dengan menggunakan ini. Untuk alasan itulah mengapa begitu ya. Sebenarnya improvisasinya nggak apa-apa sih, hanya saja
nggak ada juga nggak apa-apa, jadi karena itu gitu aja cukup ya. Terus kita lanjutkan dulu, tapi waktunya tinggal semenit lagi ya. Kita keluar dulu terus masuk link yang sama, boleh? Bisa Ya, Sensei. sebentar ya, Nggak sebentar. mati di tengah jalan. Oke, makasih. Boleh, Sensei. Saya tutup dulu. Oke ya, baik, kita mulai lagi ya. Sorry, apa namanya? Harus keluar dan masuk lagi. Kita lanjutkan ya. Sekarang ke nomor 6. Kono posto wa umi ni mogutta. Nah, yang tadi ya ini ya, mogutta daibatachi ga kazoku ya tomodachi ni hagaki o dasu no ni tsukawarete imasu. Jadi si kotak pos ini itu digunakan digunakan gitu ya untuk apa tuh? Saya juga bingung di sini. Intinya si penyelam ini mengirimkan kotak pos, kartu pos ya, untuk teman dan keluarga begitu ya. Nama yang jadi masalah kan tadi ini ya, Umi ini mau buta, sebentar, yang jadi masalah tuh ini nih, Umi ini mau buta daibatachi ya, jadi penyelam yang menyelam di laut begitu ya. Oke. Kita lihat dulu yang jadi highlight hari ini. Pos ini digunakan ya, pertama kotak pos ya, terus digunakan oleh para penyelam yang menyelam ke laut. Nah ini yang jadi masalah ya. Ini nggak efektif sih sebenarnya kalau dari sisi bahasa Indonesia ya, untuk mengeluarkan kartu pos. Nah ini bukan ya, masalahnya hagaki o dasu itu mengirimkan justru ya kalau dalam bahasa Jepang. Ini kita nggak bisa menerima konsep ini karena susah, karena dasu itu kan artinya keluar ya, jadi ada kecenderungan mengartikan jadi mengeluarkan kartu pos, padahal hagaki o dasu, tegami o dasu itu artinya mengirimkan surat ya. Jadi intinya kartu pos itu digunakan oleh para penyelam ya, intinya kan begitu. Kotak pos itu digunakan oleh para penyelam untuk mengirimkan kotak pos kepada teman dan keluarganya begitu. Nah kalau misalnya memaksakan yang ini umini mogutta, jadi bagian yang itu diterjemahkan nanti jadi kalau dari sisi bahasa Indonesia itu kalimatnya nggak efektif ya. Kalau dari bahasa Jepang sih oke aja, masih bisa diterima ya, bisa diterima sebagai kalimat yang efektif. Kalau dari sisi bahasa Indonesia itu agak sulit. Oke, terus selanjutnya pos ini digunakan ya, ini kotak pos ya, digunakan oleh para penyelam untuk mengirim kartu pos kepada keluarga dan teman. Ini oke sih ya, tapi bagian ininya yang perlu diperhatikan ya, kotak pos. Oke, kita lanjutkan dulu. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan ya. Kita lanjutkan dengan nomor 7. Umi no posto desu kara, umi no naka no posto desu kara, irerare, ini salah ya, irerareru ya harusnya, irerare, re-nya kurang, sebentar. Irerareru no wa begitu kan. Mizu ni norete mo daijoubu na tokubetsu na hagaki dake desu gitu ya. Jadi karena begitu ya, karena kotak pos di dalam laut begitu, yang bisa dimasukkan hanya gitu kan kartu pos khusus yang kuat meskipun atau walaupun terkena air begitu kan ya. Ada yang lain nggak? Kalau tahan air itu ada lagi sih ya, maksudnya tahan air itu kan ada ya, bosei ada lagi. Kalau tahan air itu, silakan yang mau berkomentar. Oke, jadi Kalau aman meskipun terkena air, Sensei? kenapa? Aman meskipun basah terkena air. Ya itu masih oke sih.
tahan air nih. Kalau tahan air itu ada lagi bahasa Jepangnya bosei. Anti air itu ya, tahan air, anti air itu bosei. Terus kalau yang di sini ya ini yang ini oke sih ya. Cuman bagian tahan airnya aja yang agak terpikirkan oleh saya. Terus karena pos bawah laut, nah ini nih pos bawah laut ya agak kalau di bahasa Indonesia agak gimana gitu, beda ya. Jadi perlu diperhatikan lagi yang ini pos bawah laut. Dimasukkan dengan kartu pos yang khusus. Nah ini jadi janggal ya kalimatnya ya. Karena pos bawah laut dimasukkan dengan kartu pos yang khusus ya. Ini ada masalahnya mungkin ini ya, bingung mengekspresikannya dalam bahasa Indonesianya itu kali ya. Terus karena pos ini berada di laut, hanya boleh memasukkan, nah sebenarnya hanya boleh itu nggak ada di dokumen di teks aslinya ya, teks asalnya nggak ada, hanya boleh memasukkan kartu pos khusus yang bisa basah ya. Ini juga agak riskan ya. Dari sisi bahasa Indonesia juga kalau menurut saya nggak ini gitu, nggak ya kurang pas lah gitu ya, yang bisa basah gitu. Oke, ada yang mau berkomentar dulu, silakan. Sensei, Ya, itu partikel modus itu bisa diterjemahkan pun kan ya Sensei? partikel mana? Partikel modus itu yang Mizuni Nuretemo. Oh iya, oke, iya bisa. Jadi walaupun terkena air pun baik-baik saja. Baik-baik saja. Itu boleh nggak sih? Baik-baik saja. Kayaknya baik-baik saja. Iya. Baik-baik saja ya. Iya. Saya juga bingung ya. Terkena air yang ya maksudnya sih tersampaikan ya. Oke. Maksudnya sih tersampaikan. Oke. Ya. Kalau kalau dari sisi pendapat saya pribadi, kalau saya nggak akan pakai kata baik-baik saja sih, ya begitu. Jadi kalau misalnya saya terjemahkan lagi ya, karena kotak pos ini ada di dalam laut begitu ya. Yang bisa dimasukkan hanya kartu pos yang khusus yang yang dari Jobu itu yang baik-baik saja kalau terkena air begitu ya. Kalau Yang baik-baik saja kalau basah mungkin saja. ya itu juga oke sih, yang baik-baik, yang baik-baik saja. Tidak apa-apa kalau Nah, tidak itu. apa-apa kalau kena basah. Yang tidak apa-apa ya, tapi aneh juga sih tidak apa-apa ya. Yang tahan ya, tahan dengan air gitu. Mungkin aman terkena air kali Sensei. Ya boleh begitu juga ya. Ya jadi kan kita sebagai native bahasa Indonesia juga sudut pandangnya macam-macam ya, dan latar belakang bahasa kita juga beda kan. Jadi pasti akan muncul hal-hal seperti ini, mana yang dari sisi bahasa Indonesia itu bisa diterima. Nah, namanya bisa diterima juga kan standarnya apa kan gitu ya. Kan standarnya penggunaan bahasa Indonesia kita sehari-hari. Nah, sementara penggunaan bahasa Indonesia kita sehari-hari pasti beda gitu. Ya, jadi bisa juga misalnya tadi ya, hanya kartu pos yang khusus yang tahan terhadap air begitu ya. Tadi saya tahan air saya nggak begitu ini sih tadi ya, tapi oke juga ternyata. Ya, hanya kartu pos yang khusus yang aman walaupun terkena air gitu juga oke. Ada lagi
yang baik-baik saja kalaupun terkena air begitu ya. Ada lagi? Oke ya, jadi memang apa namanya untuk mendapatkan sesuatu yang ideal di penerjemahan itu memang sulit ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi apa tadi namanya? Kita lanjutkan dulu ya. Ada yang mau berkomentar lagi di bagian ini nomor 7? Gak ada ya. Kita lanjutkan ke nomor 8. Posto ni irerareta hagaki wa jimoto no daiba ya, jimoto no penyelam lokal ya. Ga mainichi umi ni mogutte atsumemasu. Jadi para penyelam itu para penyelam itu mengumpulkan kartu pos yang dimasukkan ke dalam kotak pos tadi dengan menyelam ke dalam air, ke dalam laut setiap hari begitu ya. Intinya kan begitu. Nah, masalahnya bahasa Indonesia kayak gimana kan gitu. Nah, kalau di sini kalau dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Jepang yang jadi tema pembicaraan itu adalah bagian ininya ya, bagian ini yang jadi tema pembicaraan. Tapi ketika diterjemahkan ke bahasa Indonesia, kartu pos yang dimasukkan ke dalam kotak pos dikumpulkan oleh para penyelam lokal setiap hari. Nah, ininya jadi lewat nih mogutte-nya. Ya. Oke, kita baca dulu yang ini yang sudah saya pick up. Penyelam lokal lah yang setiap hari menyelam. Nah, ini pakai lah ya. Pakai lah. Yang setiap hari menyelam dan mengumpulkan kartu pos yang sudah dimasukkan ke dalam kotak pos. Ini sebenarnya nggak masalah sih. Mungkin tersangkut di lahnya kalau saya ya. Setiap hari penyelam lokal menyelam ke laut, mengumpulkan kartu pos yang sudah dimasukkan ke kotak pos mungkin ya di sini ya. Mungkin di sini perlu apa ya, kayak kata sambung ya, lalu gitu ya. Terus ada juga yang minimalis, pos dikumpulkan. Nah, yang dikumpulkannya itu posnya gitu. Ini yang berpotensi menimbulkan kesalahpahaman ya. Kartu pos dikumpulkan oleh penyelam lokal setiap hari di laut. Ini juga minimalis ya. Masih oke sih, cuman ya itu pertama ini ya, kartu pos bukan posnya yang dikumpulkan. Jadi memang hal ini dilakukan di laut sih ya. Jadi nggak salah juga. Oke, terus para penyelam setempat ini pakai penyelam setempat oke ya. Setiap hari menyelam ke laut untuk memasukkan. Nah, ini harusnya kan mengumpulkan ya, memasukkan kartu pos. Jadi udah jauh dari teks asalnya. Oke, ya kita lanjut dulu. Ada yang mau berkomentar silakan. Ada ya, kita lanjut. Terakhir, soshite Susamicho no yubinkyoku kara zenkoku ni okurareru toいうことです. Zenkoku, jadi ada yang menerjemahkan ini. Zenkoku itu secara nasional ya, ada juga yang dikirimkan nasional, ada juga ke seluruh negara ya. Secara nasional. Nah, ini yang paling beresiko itu yang ini nih, yang ke seluruh negara. Mungkin karena zenkoku sih ya. Tapi ada juga yang nerjemahin ke seluruh penjuru negeri, itu oke ya. Saya suka tuh. Ke seluruh penjuru negeri. Nah, kenapa ke seluruh negara jadi beresiko? Karena negaranya jadi seolah-olah dari Jepang itu dikirim ke luar negeri gitu ya. Padahal kan enggak. Jadi maksudnya zenkoku itu ke penjuru negeri gitu ya, maksudnya ke setiap daerah yang dituju begitu, di negara Jepangnya gitu, bukan di negara lain. Zenkoku ini sebenarnya maknanya juga bisa mengalami perluasan. Misalnya gini, ada istilah Zenkoku Taikai, itu kan pertandingan nasional begitu ya, tingkat nasional. Nah, sementara kalau itu mungkin agak sulit untuk diartikan menjadi nasional. Ya.
Karena bukan, kalau nasional itu kan penggunaannya beda lagi ya. Secara nasional itu Zenkoku Teki misalnya. Apalagi. Jadi yang ini apa, ke seluruh negara ini berpotensi menimbulkan kesalahpahaman. Oke, ada lagi yang mau dikomentari, silakan di bagian ini. Kalau ke seluruh daerah, Sensei bisa. Ke seluruh daerah, misalnya ke seluruh daerah, oke sih, ke seluruh daerah di Jepang misalnya ya. Iya, maksudnya daerah Jepang gitu. Betul betul, ya oke. Ada lagi yang mau berkomentar, silakan. Kalau ke seluruh negeri gimana Sensei? Ke seluruh negeri, nah ini juga masih di tahap oke ya. Ke seluruh negeri, tapi ini juga sih mencurigakan juga di seluruh negeri ya, ke seluruh penjuru gitu mungkin lebih pas kali ya. Jadi lebih kalau ke seluruh penjuru negeri itu kalau dari pendapat saya masih apa, oh di Jepang ya gitu, jadi nggak kemana-mana gitu ya, kira-kira seperti itu. Ada lagi yang mau berkomentar? Oke ya. Jadi kita di apa namanya, di perkuliahan ini itu berusaha menghasilkan sebuah hasil terjemahan yang ideal ya. Nah ini banyak bergantung, selain bergantung pada kemampuan bahasa Jepang ya. Ini banyak bergantung juga dengan kemampuan bahasa Indonesianya ya. Kalau misalnya bahasa Indonesia kita bermasalah, itu kemungkinan kita menghasilkan hasil terjemahan yang beresiko itu jadi besar. Jadi makanya mulai dari sekarang coba perhatikan lagi kayak tanda baca itu juga, walaupun bahasa sendiri ya, justru karena bahasa sendiri jadi nggak paham sebenarnya. Ya. Jadi itu yang perlu kita tingkatkan. Jadi selain terutama dari bahasa Jepang ke bahasa Indonesia ya, kesadaran terhadap bahasa Indonesia kita juga sangat penting. Semakin orang kaya akan ekspresi dalam bahasa Indonesia, itu juga jadi semakin mudah ya mengekspresikan hasil terjemahannya. Oke, terakhir kita rekap ya hasil terjemahannya. Tadi saya belum sempat sih, langsung aja di sini. Apa tadi kira-kira enaknya di sini? Surat gitu kali ya. Ya nanti bisa di kabar juga bisa. Dari laut begitu. Surat dari laut. Terus Umi no naka ni aru posto no ohanashi desu. Ini adalah cerita mengenai atau tentang ya, tentang aja lah yang pendek, tentang kotak pos yang ada di dalam laut gitu ya. Terus kotak pos ini ke belakang ada di dasar laut pada kedalaman 10 meter di kota Susami, prefektur Wakayama. Tuh ya, terus laut kota Susami gini, suhu airnya gitu kali ya, tinggi, bersih, dan banyak, dan banyak ikannya gitu ya, dan banyak mengandung ikan gitu. Kan juga ya, kok baka sini, banyak ikannya gitu ya. Kalau ada yang mau kalau dalam komedinya orang Jepang itu ada istilah tsukomi ya. Kalau ada yang mau bahasa Indonesia apa ya tsukomi itu ya? Ada yang mau dicela silakan. Oleh karena itu gitu, laut ini gitu nggak sih populer
di kalangan penyelam. Nah, terus ini juga saya ingatkan, terjemahan saya juga bukan berarti sesuatu yang mutlak ya. Ini cuman referensi aja, ini sudut pandang saya begitu. Kotak pos ini digunakan oleh para penyelam untuk mengirimkan surat kartu pos ke teman dan keluarganya gitu. Terus karena kotak pos ini ada di dalam laut, kartu pos yang bisa dimasukkan hanya kartu yang khusus yang Kuat terkena air. khusus yang aman, tahan. Apa tadi? Kuat terkena air. Yang kuat walaupun terkena air, ya. Terus para penyelam menyelam gitu, nggak enak ya, mengumpulkan kartu pos dari dalam kotak pos ini setiap hari. Lokalnya lupa. Setiap hari. Sensei, Hmm. itu kalau para penyelam setiap harinya boleh nggak Sensei? Iya, Para boleh. penyelam lokal Setiap harinya Mengumpulkan mengumpulkan kartu pos gitu ya, itu juga oke sih. Ya gitu ya. Jadi kalau ada yang bisa dikasih komentari aja. Lalu dari kantor pos Kota Susami akan dikirimkan ke seluruh penjuru negeri. Ya, kira-kira gitu kali ya. Silakan, ada yang mau dikomentari di sini? Sensei yang nomor 7 itu, Mm-mm. kalau kartu pos yang dimasukkan ke posnya itu di depan, Kartu pos. bermasalah nggak? Gimana? Yang dimasukkan kartu pos yang dimasukkan ke kotak posnya itu di depan. Ini di depan gitu. Iya, terus di belakangnya itu jadi dikumpulkan oleh penyelam lokal yang menyelam ke laut setiap hari. Kartu pos dari dalam kotak pos ini Kartu. setiap hari dikumpulkan gitu ya. Kartu pos yang dimasukkan ke kotak pos. Bentar, kartu pos yang ini setiap hari dikumpulkan gitu. Dikumpulkan oleh penyelam lokal yang menyelam ke laut setiap hari. Setiap harinya di situ ya. Oke. Menyelam ke dalam laut itu setiap hari. Jadi panjang banget ya. Ya masih oke sih, maksudnya ya kita dapat pesannya ya. Tapi kalau pendapat pribadi saya itu masih kayak kepanjangan gitu. Saya juga nggak tahu nih, punya saya lihat lagi ya, saya baca lagi. Ini adalah cerita tentang kotak pos yang ada di dalam laut. Kotak pos ini ada di dasar laut pada kedalaman 10 meter di kota Susami, prefektur Wakayama. Laut kota Susami suhu airnya tinggi, bersih, dan banyak ikannya. Oleh karena itu, laut ini populer di kalangan penyelam. Kotak pos ini digunakan untuk, ini kayaknya komanya berlebihan. Kotak pos ini digunakan oleh para penyelam untuk mengirimkan kartu pos ke teman dan keluarganya. Karena kotak pos ini ada di dalam laut,
Kartu pos yang bisa dimasukkan hanya kartu yang khusus yang kuat walaupun terkena air. Kayaknya kotak posnya apa ya? Kalau bahasa Jepang itu shitsukoi. Terlalu banyak ya. Mungkin kotak aja di belakang itu jadi kotak gitu ya. Kotak ini gitu ya. Ini pendapat pribadi saya. Para penyelam lokal mengumpulkan kartu pos dari dalam kotak pos ini setiap hari. Atau itulah ya. Lalu dari kantor pos Kota Sasami akan dikirimkan ke seluruh penjuru negeri. Oke. Jadi ini sudut pandang saya seperti ini, bukan sekali lagi ini bukan kunci jawaban ya, hanya referensi. Nanti jadi ini kan baru per nomor nih. Ketika disatukan jadi sebuah paragraf itu pasti rasanya beda lagi gitu loh. Pasti ada penyesuaian lagi. Jadi bukan berarti ini sudah final ya. Nah, nanti saya berharap kalian memperbaiki lagi berdasarkan feedback hari ini. Nah, hasilnya itu jangan ditulis per nomor. Ya, misalnya kayak gini nih, misalnya gini. Jadi seperti apa namanya? Ini apa ini? Oh, ini yang tadi. Jadi kayak paragraf baru, gimana sih? Sebentar. Mana itu kursornya? Oh, ini. Misalnya gini. Ini judulnya kan, bawahnya. Terus ini gitu ya. Gitu. Nah, ketika disatukan seperti ini, pasti rasa dari wacananya itu pasti beda lagi, dan nanti muncul keinginan untuk sampai mana tadi? Kotak pos ini. Ada muncul perasaan untuk ingin menyesuaikannya lagi bahasa Indonesianya ya. Sementara pakai yang ini dulu. Nah, ini nih. Ya, oke. Ini nggak ada ya. Ini nggak ada. Oke. Ya, jadi berharap nanti kalian hasilnya bisa dibuat jadi satu paragraf seperti ini ya. Ini sementara kayak gini dulu. Nah, nanti ketika sudah jadi paragraf seperti ini, pasti nanti rasa dari wacananya itu akan beda lagi dan pasti akan ada penyesuaian lagi. Silakan itu dilakukan penyesuaian lagi ya. Ini juga bukan hasil akhir. Ini adalah cerita tentang kotak pos yang ada di dalam laut. Kotak pos ini ada di dasar laut pada kedalaman 10 meter di kota Susami, prefektur Wakayama. Laut kota Susami suhu airnya tinggi, bersih dan banyak ikannya. Oleh karena itu, laut ini populer di kalangan penyelam. Kotak pos ini digunakan digunakan oleh para penyelam untuk mengirimkan kartu pos ke teman dan keluarganya. Karena kotak pos ini ada di dalam laut, kartu pos yang bisa dimasukkan hanya kartu yang khusus dan kuat kali ya. Dan kuat walaupun terkena air. Para penyelam lokal mengumpulkan kartu pos dari dalam kotak ini gitu kali ya. Jadi pasti akan ada penyesuaian lagi setiap hari. Lalu dari kantor pos Kota Susami akan dikirimkan ke seluruh penjuru negeri. Ya, kira-kira itu feedback dari saya. Ada yang mau dikomentari dulu? Silakan. Nggak ada ya. Jadi gini, saya berharap
bisa diskusi ya dengan kalian. Jadi ini bukan saya menentukan mana yang benar dan yang salah. Kalau memang dari sudut pandang kalian itu oke, silakan ditimpali gitu loh pendapat saya. Jadi jangan terima-terima aja ya. Ini kita di sini sama-sama belajar. Saya juga sama belajar ya. Baik, dari saya sekian dulu. Silakan barangkali ada yang mau berkomentar atau bertanya. Sensei, Ya. ini kalau misalkan kita menerjemahkannya dengan sudut pandang penerjemah, kan menerjemahkannya ke Indonesia itu kan buat orang-orang yang baca orang Indonesia ya. Akhirnya itu boleh nggak diganti kayak dikirimkan ke seluruh penjuru Jepang gitu? Itu juga bisa sih, jadi lebih paham ya. Ya. Oke. Tadi juga ada yang pakai daerah Jepang gitu ya, itu juga oke tuh. Ya, jadi silakan lakukan penyesuaian ya untuk membuat wacana ini jadi lebih mudah dimengerti ya, nggak apa-apa itu. Kita belajar, jadi gini, kalau menerjemahkan itu kan pasti ada resiko pertambahan nilai dan pengurangan nilai dari si informasi yang kita terjemahkan. Nah, kita belajar supaya penyesuaian kita ini bisa mendekati penyesuaian yang ideal gitu loh. Gitu. Jadi sekali lagi, apa yang saya berikan dari sudut pandang saya bukan jawaban ya. Ini sebuah referensi untuk saya berharap kalian bicara sesuatu gitu loh terhadap referensi ini gitu ya. Jadi bukan ini yang benar kayak gini nih, bukan begitu ya. Oke, saya harap kalian bisa paham. Silakan ada yang berkomentar lagi. Sensei, Ya. sebenarnya dalam menerjemahkan itu improvisasi itu penting nggak sih? Penting ya, penting. Kayak misalkan Iya, betul penting. Nah, kita di sini itu tadi yang saya bilang ya, kita belajar supaya penyesuaian ini atau improvisasi kita itu bisa mendekati ideal gitu. Improvisasi itu harus ada, karena nggak mungkin kita mentah-mentah menerjemahkan ya secara harfiah begitu aja dan kita lemparkan ke klien kita misalnya. Itu susah nanti. Kita belajar di sini supaya penyesuaian atau improvisasi yang kita lakukan itu tidak berlebihan, tapi tidak kurang juga dengan tidak mengurangi informasi dari dokumen asal begitu. Silakan. Ya. Oke, terima kasih. Yang lain silakan. Oke ya, nggak ada lagi. Kalau nggak ada, jadi saya tutup aja di sini. Sekali lagi terima kasih. Silakan setelah ini perbaiki pertama ini ya. Pertama ditinjau dulu yang tugas yang ketiga. Itu saya penasaran, itu emang hasilnya begitu atau masih, karena ada beberapa ya, bukan banyak sih yang masih perlu perbaikan gitu. Nanti dilihat lagi, kalau mau disubmit ulang nggak apa-apa ya. Terus nanti sekalian yang perbaikan yang hari ini juga ya. Nah, untuk perbaikan yang hari ini GCR-nya belum saya keluarkan, mungkin nanti malam ya. Jadi itu saja dari saya. Sementara silakan perbaiki dulu, lihat lagi tugas yang ketiga kalau nggak salah ya, perbaikannya udah oke atau belum. Kalau mau submit ulang boleh. Terus silakan lakukan perbaikan ke hasil terjemahan yang ini ya, Umikara no Tayori, yang GCR-nya akan saya keluarkan insya Allah nanti malam. Oke, baik, itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Sensei. Yo, sama-sama. Terima kasih banyak ya. Saya tutup ya. Terima kasih.